warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana telah memberi saya kesehatan, dan tak lupa pula kita mengirim salawat serta salam kepada Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang telah kita pelajari dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Ada 8 poin. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber manusia yaitu proses analisis dan identifikasi yang dilakukan organisasi terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia sehingga organisasi tersebut dapat menentukan langkah yang harus diambil guna mencapai tujuannya. Di dalam membuat perencanaan sumber daya manusia ada beberapa syarat. Yang pertama, harus mengetahui secara jelas masalah yang direncanakan. Yang kedua, harus mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang sumber daya manusia. Yang ketiga, mempunyai pengalaman luas tentang sumber daya manusia. Yang kelima, harus mampu membaca situasi sumber daya manusia. Yang terakhir, mampu memperkirakan peningkatan sumber daya manusia. Nah, materi yang kedua yaitu pengembangan dan pemberdayaan sumber manusia. Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknik, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan melalui pendidikan dan pelatihan. Yang kedua yaitu pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan hal penting dan strategis untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja organisasi. Materi yang ketiga yaitu pengembangan melalui pelatihan. Pengembangan melalui pelatihan yaitu merujuk pada struktur total dan program di dalam dan luar pekerjaan karyawan yang dimanfaatkan perusahaan dalam mengembangkan keterampilan dan pengetahuan utamanya untuk kinerja pekerja dan promosi karir. Nah, materi yang keempat yaitu manajemen karir. Manajemen karir adalah proses pengelolaan karir pegawai yang meliputi tahapan kegiatan perencanaan, pengembangan, dan konseling. Proses manajemen karir dalam perusahaan adalah kegiatan yang sangat penting karena dari proses ini akan memberikan beberapa manfaat bagi perusahaan itu sendiri, diantaranya mengembangkan kualitas karyawan dan memahami manfaat dari membangun kerjasama dengan perusahaan. Nah, materi yang kelima yaitu promosi dan pengembangan karir. Promosi merupakan penghargaan kepada seseorang karyawan yang berprestasi dalam bentuk kenaikan jabatan atau kenaikan upah dalam sebuah perusahaan. Kebijakan sebuah perusahaan dalam melakukan promosi untuk pengembangan karir karyawan dengan kinerja yang baik tentu merupakan hal yang sangat normal dalam dunia kerja. Adapun contoh dari pengembangan karir yaitu on the job training, coaching atau off the job training. Nah, materi selanjutnya yaitu yang keenam, penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh penilaian terhadap sasaran kerja pegawai. Nah, tujuan penilaian prestasi kerja adalah untuk mengambil keputusan yang tepat terhadap karyawan. Maksudnya adalah bahwa manajemen dapat menentukan tindakan selanjutnya yang tepat bagi para karyawan dengan lembaran penilaian prestasi kerja sebagai acuannya. Nah, materi yang ketujuh yaitu kompensasi dan kepuasan kerja. Kompensasi erat hubungannya dengan kepuasan kerja. Apabila sebuah perusahaan memberikan kompensasi yang tinggi pada karyawan, maka berpengaruh pada kepuasan kerja karyawan. Nah, kepuasan kerja adalah sikap yang positif dari tenaga kerja meliputi perasaan dan tingkah laku terhadap pekerjaannya melalui penilaian salah satu pekerjaan sebagai rasa menghargai dalam mencapai salah satu imbalan berupa uang yang diberikan kepada karyawan dalam perusahaan atau organisasi. Materi terakhir yaitu motivasi. Motivasi adalah dorongan atau hasrat ataupun minat yang begitu besar dalam diri untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita dan tujuan tertentu. Dengan adanya motivasi akan membuat individu berusaha sekuat tenaga untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya. Mungkin itu saja materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.